Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang, tadi belum kerekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian semuanya. Saya sengaja ngambil pagi ini supaya Anda lebih paham. Nanti Anda tinggal mengerjakan aja. Ya, nanti sore tidak kuliah tapi belajar mandiri. Jadi kita kebanyakan belajar mandiri nih. Perhatian semuanya ya. Pekerjaan Anda ada yang saya ambil dari file siapa tadi malam namanya. Bentar. Tugas dari Deane Veranda. Nah, ini yang saya ambil. Ya. Jadi kita melanjutkan yang itu lagi. Yang lain enggak sempat saya ambil semuanya, tapi itu sebagai contoh aja. Tapi sebelumnya saya akan melihatkan hasil pembelajaran yang sudah dipelajari oleh kelas lain. Nah, kita lihat ini, bentar, salah klik, salah pilih. Nah, diperhatikan hasil pembelajaran yang kelas lain. Kelas lain itu sudah membuat yang namanya laporan laba rugi, ini hasilnya. Laporan neraca, ini hasilnya. Ya, kemudian laporan perubahan modal. Jadi kita mau melanjutkan yang ini aja lagi. Nah, bagaimana pembuatan ini? Tentunya pembuatan ini kita berangkat dari pembuatan query, ya, query-query yang mana yang kita butuhkan. Nah, dengan catatan nanti data jurnal yang Anda masukkan itu sudah balance atau sesuai dengan transaksi yang Anda punya masing-masing. Oke, ini punya kelas lain. Kita masuk dengan punya teman Anda sendiri dengan melanjutkan apa pembelajaran kita yang hari ini. Oke, ini punya si Deana tadi. Kita lanjutkan. Kita akan bentuk yang pertama query pendapatan. Caranya dilihat ya. Untuk angka ini tidak ada di dalam panduan, tetapi makanya nanti ada rekaman link YouTube. Create. Nah, kita create query design. Ini yang ambil semua. Add cost. Nah, yang kita ambil di tabel jurnal adalah nomor perkiraan. Nama perkiraan di tabel perkiraan. Kemudian kembali ke tabel jurnal, yaitu jumlah. Nah, lalu kriteria kita kunci dengan kode 4. Ya, pakai bintang. Nah, kemudian di sini kita akan memberikan dengan berada di baris sort, klik total, nanti di ujung group by, pilih sum. Nah, seperti itu. Kita tes run-nya seperti ini. Nah, ini pendapatannya. Ya. Lalu kita simpan dengan query namanya query pendapatan. Seperti itu. Nah, sebelum kita keluar dari sini, sum of ini kita ganti dengan judul dengan nama variabelnya ini. Pendapatan. Kita ganti dengan pendapatan. Kita save kembali, kita run. Nah, selesai satu ya. Berikut query biaya lagi, create query sorot, sama caranya, cuman pilihan datanya yang harus Anda perhatikan. Nomor perkiraan, jumlah. Nah, untuk biaya kuncinya berapa? Nomor urutnya kan 5. Jangan lupa pakai bintang ya, kalau tidak pakai bintang nanti tidak terbaca datanya. Nah, seperti ini dia otomatis untuk klik ke tempat lain akan menjadi seperti ini. Oke. Kemudian berada di baris sort sama dengan yang tadi, klik total, klik ini, pilih sum, kita run, ini terkelompok biaya-biaya semuanya. Nah, lalu untuk ini kita simpan dengan nama query biaya. Kemudian variabel sum of jumlah kita ganti juga dengan mengklik SQL view. Ganti ini dengan biaya. Kita save. Sudah. Nah, berarti query pendapatan dan query biaya sudah selesai. Dan ini akan kita buatkan laporan, yaitu laporan laba rugi. Nah, ini kita biarin aja boleh. Ya, seperti ini dia. Dan create report wizard. Nah, ambil yang pertama apa? Query pendapatan. Ini jangan lupa Anda next. Ini disetarakan aja. Ya.
next. Nah, ini pilihan Anda tetap tabular, ini Patriot. Kemudian next, ini tergantung Anda nanti mau yang mana yang Anda sukai. Ya. Nah, silakan Anda pilih nanti, next. Nah, ini namanya bukan query, tapi laporan laba rugi. Finish. Nah, ini bentuknya. Lalu ini kita desain view. Nah, ini kita olah sehingga ini keluar namanya total pendapatan. Total pendapatan. Nah, ini tarik menarik ya, hati-hati bagaimana caranya supaya tidak dempet. Ini rumusnya sama dengan sum buka kurung pendapatan tadi. Buka kurungnya 2 kali ya, kurung kurawal bulat 1, kurung kurawal petak 1, dibalas juga seperti itu. Nah, ini saya ajarkan nanti dengan ini diratakan di sini. Ini juga. Nah, ini aksesoris saja. Oke, ini bisa di setel di sini. Kalau mau dikelompokkan seperti ini juga boleh. Ini pendapatan. Nah, ini tergantung Anda aja nanti. Oke. Sekarang bagaimana membuat ini biaya-biayanya dengan cara mengklik subform ini. Klik ini, letakkan di sini. Nah, lalu kebetulan sistem saya seperti ini. Kalau Anda nanti begitu keluar dia double klik langsung saja nanti pilih yang. Kalau saya terpaksa seperti ini, build dulu. Nah, jadi Anda langsung seperti ini biasanya nih. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Ini jangan diganggu, biar aja seperti ini. Next. Nah, pilihan yang ada di sini adalah query biaya. Ya, query biaya. Nah, pastikan ini terpilih semuanya. Next. Ini cari non. Next. Ini diganti delete ya, tinggalkan biaya aja. Nah, selesai. Oke, finish. Nah, ini kita atur dan kita setel. Ini biaya. Nah, ini kita lihat di sini warnanya agak buram. Kita merahkan bisa. Nah, ini kita setel. Nah, ini merapikan aja. Bagaimana Anda bisa merapikan? Ya, sudah. Ini kita besarkan juga bisa. Nah, ini udah kelihatan. Ini sudah. Nanti kita buat totalnya juga sama dengan yang di atas tadi. Dengan cara berada di menu desain, klik text box seperti ini. Nah, ini total biaya. Ya. Ini rumusnya sama dengan sum buka kurung petak lagi. Biaya besar kecil tidak ada masalah. Nah, itu dia. Nah, lalu bagaimana mencari laba rugi? Yang jelas pendapatan dikurang biaya. Nah, maka kita buat lagi text box di bawah ini. Nah, ini judulnya adalah selisih laba rugi ya. Laba rugi. Ini rumusnya sama dengan pendapatan kurang
Sum biaya. Oke, kita lihat hasilnya. Save, kemudian report wizard. Nah, ini hasilnya. Ini benar enggak ini? Nah, benar tidaknya ini tergantung data yang dimasukin ya. Saya nak mencek nanti. Ini mau rapi itu pengaturan Anda aja lagi. Mau pakai rupiah itu nanti di setel. Yang jelas tahu cara membuatnya dulu. Jadi kalau seperti ini, nah seperti tadi, ini tinggal menggeser ya. Nah, kemudian ini juga. Nah, kalau mau rupiah, format di setel sini, ambil currency. Juga ambil currency. Oke, sudah mau ini. Nah, seperti itu. Ini sudah selesai untuk laporan laba rugi. Kita lanjut untuk neraca. Create, query design, sorot ini kembali, lalu add. Nah, kemudian kita close sama dengan yang tadi, buat nama perkiraan, jumlah. Nah, untuk aktiva tentu kodenya 1. Nah, jangan lupa seperti itu. Ini sama dengan yang tadi lagi. Jadi kerjaan Anda berulang-ulang tapi Anda harus paham. Oke. Kemudian kita run, ini terangkum 1, kita save, query, aktiva. Oke, variabel yang tadi kita ganti, ini kita ganti caranya, SQL view ganti dengan aktiva. Oke, selesai, kita run kembali, sudah. Create, query, desain kembali, sorot lagi, add, ini saya close, nama perkiraan lagi, jumlah, kemudian kriterianya 2, pakai bintang, ya, pindah ke sini, klik total, pilih group by, diambil sum, kita tes run, benar, lalu ini kita ganti dulu boleh, tergantung Anda bekerja, ini pasiva, save, buat namanya pasiva. Selesai, kita run kembali, sudah seperti ini dia. Oke. Ya, sudah selesai. Kita bangun lagi laporan neraca. Caranya sama dengan laporan rugi laba tadi. Create, report wizard, kita ambil query aktiva dulu. Ya, sudah query aktiva, pindahin. Oh, ada yang belum saya ganti nih. Oke, sebentar. Sudah juga. Oke, kita lanjutkan. Create, report wizard. Oke, aktiva. Loh, kok di sini masih sum of jumlah. Belum saya save mungkin ya. Nah, baru. Create, report wizard. Nah, ini sudah tadi belum ke save ya. Kemudian pindahin semua, next. Sama dengan tadi ini didaftarkan aja, dibalikkan, next. Next. Nah, ini tetap tabular, ini patriot, next. Ini boleh Anda ganti yang lain. Ini laporan neraca. Finish. Nah, tampilnya sama dengan tadi. Ya, lalu kita desain view. Nah, lalu kita buat rumus text box lagi untuk menentukan total. Ini total apa? Total aktiva.
Ya, saya tambah ini. Ini rumusnya apa? Sama dengan SAM, buka kurung, berawal lagi, aktiva. Balas seperti ini. Ya, di-mute-kan aja suara, jangan diganggu. Oke, ini boleh di-setel juga. Ini mau dikasih kelompok aktif aja boleh. Ya, tergantung Anda warna dan aksesorisnya. Oke, sudah itu kita tambah seperti ini lagi. Seperti ini, sama dengan yang tadi lagi, build. Pilih lagi next. Pilih di sini yang pasiva, kalau namanya salah tadi. Oke, next. Kemudian pilih non, next. Ini kita buat seperti ini. Ini boleh diganti, ini tidak salah karena variabel aja. Yes. Nah, sama dengan tadi lagi, ini kita atur. Buat rumus lagi seperti tadi. Ya, kalau tidak jelas ini bisa di-setel. Ini kita lanjutkan rumus total pasiva. Sudah desain, Xbox ambil lagi. Ini total pasiva. Ini rumusnya sama dengan sum, buka kurung lagi, pasiva, balas. Ya. Ini kita kasih warna yang sama kalau mau. Oke, kalau sudah, kita lihat hasilnya dengan report view. Nah, ini. Nah, saya tidak tahu nih, nanti data Anda itu kenapa tidak balance, itu tergantung transaksi ya. Nah, ini bentuk layout warna bisa aja Anda rubah-rubah nanti. Ini berapa selisihnya kalau Anda perhatikan. Ini 3 berapa. Tadi saya sudah bilang juga, kalau mau menjadikan rupiah, setelannya seperti ini. Di sini, pilih currency. Ya. Nah, di sini juga, pilih currency juga. Nah, ini sudah jalan dia itu. Nah, rupiah. Jadi 6 juta, ini berapa selisihnya nih? Terlalu jauh. Ya, berarti perusahaannya. Nanti bukannya ditambah dengan modal dulu, Pak. Makanya baru balance, Pak. Modal apakah masuk di pasiva? Masuk, Pak. Soalnya aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, Pak. Nah, berarti nanti bisa ditambahkan ya. Yang jelas itu caranya. Bisa dimasukkan. Ya, baik, bisa Pak. ditambahkan ya, Reja. Oke. Ya, Pak. Ya. Oke, saya lanjut dulu. Ini untuk laporan rugi laba dan neraca sudah. Ya. Nah, lanjut saya mau membuat laporan perubahan modal lagi. Bentar, bisa. Nah, untuk perubahan modal, kita juga harus menyediakan query modal, query privé, query laba rugi. Jadi ada 3 yang harus kita buat. Ya, pertama ini, create, query, sorot ini semua, sama dengan yang tadi lagi, add, nomor ini close, nomor perkiraan, nama perkiraan, jumlah. Untuk modal ini 301 ya. Kemudian ini di sum,
total dulu, kemudian group by, ya. Kemudian kita tes run, selesai, lalu SQL view-nya ini ganti dengan variable modal. Set, ini buat query modal. Oke, selesai. Query privé lagi, jadi harus terpisah dia, karena kita mau mengurangi laba rugi dengan privé dan modal awal dan modal akhir nanti. Seperti ini dia. Query, ya, add, close. Sama dengan yang tadi lagi, jumlah. Nah, perhatikan tadi untuk privé, saya lupa 302 benar nggak? Nanti kita tes saja. Ini total, sum, kita tes, ya benar 302. Ini kita mainkan lagi. Ini privé. Set. Ini buat privé. Oke. Lalu kita harus membuat query privé sudah, modal sudah. Modal, laba rugi. Laba rugi itu pendapatan. Nah, ini query-nya yang kita ambil yaitu pendapatan dikurang biaya, kemudian dapatlah query laba rugi ya. Loss, jadi ini saya ambil pendapatan, ini biaya. Di sini saya harus buat ini SQL view untuk query pendapatan. Sebentar, kita buat ini dulu. Kita total dulu. Nah, lanjut ini sama yang tadi lagi, send SQL view. Berarti query pendapatan dikurang biaya-biaya, copy, paste, as laba rugi. Laba rugi, namanya laba rugi ya. Oke, saya run. Ini kedua kali dia nih. Sebentar ya, saya lihat ini query biaya, query pendapatan, query laba rugi mana nih? Query pendapatan, query biaya sudah, pesan sudah. Kok saya itu di mute suaranya yang lain ya? Kok biaya kurang pendapatan jadinya, Pak? Ya? Kok biaya kurang pendapatan jadinya minus, Pak?
Tunggu saya buat. Padahal tadi Bapak nguncinya pendapatan kurang biaya, tapi yang dikurangnya biaya kurang pendapatan, Pak. Bentar. Pendapatan kurang biaya kan? Benar Ya, Pak. nih? Benar kan? Benar, Pak. Ya, saya heran tapi hasilnya kok ganda, harusnya enggak ganda ini. Bentar, saya cek dulu. Ini tadi, ini sebenarnya tidak ada yang betul, tapi kok 2 kali dia. Atau ada jurnal yang salah, itu kita biarin aja dulu ya. Kita prosesnya sudah lewat, ini udah benar nih. Ini sebenarnya sudah, contoh yang sudah, ini sudah oke. Pendapatan, biaya, laba rugi. Nah, oke, kita biarin aja dulu. Nah, sekarang kita akan buat query proses modal lagi. Tolong di-mute suaranya ya, saya menjelaskan nanti rekamannya tidak bagus. Query proses modal. Ambil query modal. Kemudian ambil query proses laba rugi. Kemudian ambil query privé. Oke, close. Saya akan ambil ini, modal, laba rugi, privé. Nanti dapat modal akhir ini yang kita buat sebagai ininya. Ini ya masih ganda, di mana ganda, tidak tahu data mungkin ya. Save. Ini query proses modal. Oke, kita run. Sudah. Lalu PV kok ganda. Oke, kita lewatin aja dulu, nanti kita cek jurnalnya salah atau gimana. Nah, sekarang kita buat laporan rugi laba, perubahan modal lagi, report. Nah, perubahan modal. Perubahan modal kita ambil dari ini, mau diperhatikan. Kita tinggal next, next, next. Nah, tergantung pilihannya nanti ini lagi ya. Ambil yang kolumnar supaya dia turun ke bawah. Lalu ini Patriot, oke, ini oke. Lalu mau yang lain boleh. Next. Ini laporan perubahan modal. Oke, lihat. Nah, ini dia kenapa sampai 2 kali. Sebenarnya ada 2 kali nih. Ini berarti ada data yang ganda ini, atau penomoran yang ganda. Oke. Yang jelas demo saya seperti itu ya. Ini tergantung data, hasil yang benar nanti juga sudah bisa saya kirim yang lain contohnya. Ini seperti ini kita desain. Seperti ini kita atur ke bawah. Ya, nanti Anda buat text box di sini, yaitu, nah ini sebenarnya tidak ada, tapi supaya jelas, selisih laba rugi dengan privé. Nah, ini rumusnya sama dengan laba rugi kurang privé. Oke, nanti Anda pahami. Terus untuk
modal akhir, ini kan jadi modal awal nih. Ya. Nah, sekarang tambah text box satu lagi. Ini modal akhir. Nah, rumusnya sama dengan sum modal ditambah, bentar, saya ditambah laba rugi kurang PV. Oke, ini kita lihat hasilnya. Nah, tapi saya bingung tadi kok ganda, berarti ada transaksi yang ada ya. Kalau contoh yang ada nanti bisa saya kirimkan yang benarnya. Ini sudah selesai, kita lihat reportnya. Nah, seperti ini. Dia ada terjadi pengulangan 2 kali dari sini, harusnya 1 kali. Ya. Nah, ini tergantung data yang Anda masukkan ini. Kalau data masuknya sudah benar, ya oke, seperti itu dia. Nanti bagi yang paham akuntansi, tolong dipahami betul. Oke. Nah, ini pengulangan jadinya ya. Nanti saya juga akan cek. Nanti kalau benar ini saya kirim lagi. Yang jelas cara pembuatannya seperti itu. Stop semuanya. Mohon perhatian. Ada pertanyaan, buka layar Anda masing-masing. Buka layarnya yang hadir 26. Alhamdulillah. Buka layarnya semuanya. Tadi ada yang bantu saya di Pasifa itu harus masuk modal. Saya udah lama enggak bahas itu. Harus, Pak. Harus ya. Berarti bisa disisip langsung juga bisa nanti itu. Nanti saya coba ya. Nanti hasilnya saya rubah, saya kirim juga supaya balance ya. Ada pertanyaan lain? Cara membuatnya? Nah, masukkan data yang benar ya. Kalau data yang benar sudah aman itu. Tergantung transaksi yang ada di soal. Siapa orangnya, ada enggak ini yang saya ambil datanya? Enggak datang orangnya nih. Diane ada enggak tadi di dalam nih? Diane hadir? Tadi Diane ada, Pak. Tadi ada, Pak. Tadi ada. Ada, Pak. Oke, jadi data Iya, dia yang Pak, saya ambil. tadi Jadi ada. oke, tergantung datanya ya. Berarti ini masuk dia lagi. Diane, halo? Dia baru masuk. Diane, halo Diane? Halo Diane? Datanya benar yang dimasukkan itu? Ya, Pak. Datanya ada benar? Benar, Pak. Karena ada pengulangan di pendapatan. Nomornya enggak salah kan? Enggak, Pak. Oke, coba dicek nanti lagi ya. Saya punya yang sudah benar juga di kelas lain, nanti saya kirimkan. Atau sudah saya kirim di grup mungkin. Nanti dibandingkan itu, di mana salahnya. Cuman tadi ada yang dibantu Sufrion saya, dibantu si Dio,
Untuk Pak. neraca benar balen itu, saya juga bingung kok nggak balen ya, harusnya kan balen. Apakah modal dimasukkan di situ? Nah, kalau iya nanti saya Harus- coba mempelajari. Dan maaf Pak, dan harusnya prosesnya itu laporan neraca itu di akhir Pak. Jadi modal akhir dimasukkan ke dalam neraca baru balance dia Pak. Modal akhir dimasukkan. Berarti laporan rugi laba dulu, perubahan Ya. modal dulu, baru neraca. Iya Pak. Iya Pak, benar sekali Pak. Oh gitu. Ya nanti saya akalin. Yang jelas caranya nanti tinggal nambahin modal aja. Ya, yang jelas Ya, Anda Pak. coba seperti itu dulu. Kalau udah berhasil itu sudah bagus itu. Karena langkah yang tadi itu tidak ada dalam panduan. Ya, tidak ada pertanyaan? Karena Anda mau belajar dengan kelas berikutnya. Tidak Pak. Nah, kalau enggak, silakan belajar dulu, nanti dikerjakan di jam kuliah Anda. Absen juga bisa Anda isi di Moodle jam kuliah. Kalau Bitly bisa dari sekarang. Oke, terima kasih dulu. Nanti semuanya saya kirim. Ya Pak. Baik, Pak. Selamat pagi.